kami biasa di PP. Kalau kita di Agraria ya, kita sering istilah tanah. Kemudian pertanyaan besarnya adalah seberapa jauh atau sudah sampai di mana kalau bahasa kita orang Sumba itu sertifikat yang sudah Bapak Mama terima dapat. Sudah sampai di mana artinya sudah dimanfaatkan untuk apa saja. Ya toh, karena kalau kita mau sertifikat tanah, berarti kita mengukur sebidang tanah. Ada batas-batasnya, ada KPU-KPU-nya. 1, 2, 3, 4. Apakah itu KPU batas-batas itu masih sesuai sertifikat? Tidak. Karena apa? Dalam aturan regulasi tanah itu kewajiban pemohon atau pemilik tanah adalah menjaga batas kepemilikan tanah, menjaga kesuburan tanah. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang pemohon atau pemilik tanah. Itu dulu pertanyaan besar saya. Artinya begini. Contoh. Saya misalnya, saya bilang sama istri, pagi, Ma, saya mau makan bubur. Sudah dikasih bubur. Ada sementara makan, belum habis. Ma, saya mau minta nasi. Menurut orang yang kayak gitu nggak akan bersyukur karena hatinya. Belum habis buburnya minta nasi. Jadi bagi saya untuk sosialisasi tentang sertifikat tanah ini bukan hal baru untuk Desa Karuni. Ada tokoh-tokoh yang beberapa seperti Raja Gili. Di sini ada Pono, Potongi Pono. Jadi kalau kita orang sertifikasi tanah, tentu ada persoalan. Kenapa tadi Bapak Desa sampaikan 1000 bidang tanah yang diukur tahun 2017 atau 18 itu. Saya belum menjawab sini. Ada 900-an yang terpilih, tapi yang lain tidak terpilih. Karena memang ada alasannya, ada dasarnya. Dalam kegiatan PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, saya itu dari Mensread dari ini buku. Ada kategori-kategorinya pada saat tahun 2017. Ketika PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap ini dilaunching berdasarkan peraturan BPN nomor 6 tahun 2018 PTSL. Ada klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Klaster 1 atau klaster 1 adalah tanah-tanah yang betul-betul clear. Data jelas pemohonnya, pemiliknya, diukur tidak ada masalah. Dulu sertifikat itu namanya kategori 1 atau klaster 1. Kedua itu tanah yang ada memang objeknya, tapi subjeknya lebih dari 1. Itu artinya bermasalah. Klaster 2. Klaster 3 adalah objeknya jelas, subjeknya jelas, tidak masalah mestinya. Tapi orangnya tidak di sini, artinya administrasinya tidak jalan. Mulai KTP-nya segala macam. Mungkin dia ada pergi Malaysia, TKW, TKI dan lain sebagainya. Tidak jalan. Dan yang terakhir klaster 4 atau K4 itu adalah bidang-bidang tanah yang sudah ada sertifikat dari Bapak saya sampaikan dari tahun 80-an, tahun 90-an waktu masih ini sampai tahun 2000-an awal, kecuali 2009 ke atas. Nah pertanyaannya itu tadi yang tadi saya tanya di awal itu, apa kabar itu yang sudah sertifikat? Wah Ima, patok, masih ada patok tidak?
pilarnya masih ada tidak? Karena apa? Karena ketika kita tidak tanam pilar, pada secara de jure sudah ada sertifikatnya. Dan faktornya tidak ada di sana akan berpengaruh kepada bidang-bidang tanah yang baru bersertifikat. Contoh, para Jagelia tidak keluar itu apa persoalan waktu itu? Sampai datang di kampung terus. Macam-macam terus. Petugas itu dia hanya mengumpulkan data fisik, data yuridis yang tidak ada dari bapak. Bukan dia punya tanah. Dia datang keker itu. Jadi jangan bilang agrarian itu kan tunjuk punya batas tanah. Tidak, salah. Yang memang salah. Jadi kewajiban pemohon adalah menguasai, memiliki dan menuju. Setelah Bapak Mama tunjuk batas tanah yang ada di sini, disitulah petugas pertanahan mengolah, menggambar. Sebelum muncul sertifikat ada namanya surat ukur. Petugas pertanahan menetapkan itu. Tentu setelah sudah ada kontradiktur istilahnya, kontradiktur delimitasi antara pihak yang punya tanah dengan saksi batas, sudah deal, sudah sah, sudah oke. Oh begini, di sini sudah kita punya batas tanah. Kemudian surat-surat yang kita buat yang ada surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah itu desa. Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah itu dulu warga asalnya. Kalau sertifikat adalah dokumen final bagi saya. Itu setelah sudah mulai berjalan dari surat keterangan penguasaan fisik melalui desa, surat keterangan riwayat kepemilikan tanah, di situ sudah ditulis riwayat-riwayat segala macam. Tadi jual beli, tadi hibah, tadi wah, situ dan nanti keterangan Bapak Mama dihibah oleh desa melalui petugas kami, formatnya format apa desa. Jadi kalau ada yang tanya, sertifikat, kuat tidak nih kalau itu sertifikatin? Kalau ditanya toh oleh orang, saya bilang kuat tidak ya tergantung dari ini. Dari Bapak, maksudnya apa? Buat itu. Kalau dia dikasih keterangan yang begini, sertifikat juga begini. Orang kita cuma menghimpun kok, dilegalkan oleh kepala desa. Kan di situ mengetahui, yang membuat, mengetahuinya camat. Kalau untuk pelepasan. Jadi kalau tanya sertifikat bagaimana? Tergantung dia dikasih keterangan. Apa betul itu yang punya tanah? Apa betul batasnya ada di sana, di KPU, di Kartura atau segala macam? Betul tidak? Tapi kalau tidak betul, nah itu akan gampang orang lain akan. Untuk itulah di pertanahan karena sistem pendaftaran kita kan apa itu? Bukan sistem positif. Jadi kita positif, negatif dan tendensi positif. Setelah begini. Artinya bukan sistem positif begini. Bapak saya ajukan permohonan. Saya bilang tanah ukuran 15 kali 40, batas ini. Sudah keluar sudah nih surat dari desa, betul apa? Riwayatnya bilang ini data desa punya orang tua. Jadi kita bikin cerita dengan teman. Tahun 80-an sebab bapak meninggal, kemudian kita proses kita memiliki kuasa tidak. Kali tanah telah pasal itu. Jadi orang jadi bilang. Ketika pertanahan sertifikat sudah keluar sertifikat, orang lain yang misalnya dia punya tanah, ada sejarah mungkin ada kurga atau tanah-tanah alam yang mungkin dia punya dari sukunya dia sudah tahu. Oh ya, itu namanya negatif tendensi positif. Atau sebaliknya. Jadi sertifikat itu masih bisa
barat sana. Kalau sudah sertifikat itu mutlak sudah itu. Kalau memang ada salah itu negara ganti rugi. Tapi yang bersangkutan bertanggung jawab. Tapi kita tidak. Karena apa? Karena memang sistem pendaftaran tanah kita mulai dari awal kita tidak rapi. Pertanyaan lagi, apakah di desa sini ada buku, sepotong buku yang tulis ini 900 lebih yang tadi Bapak Desa ngomong tahun 2000 sekian, apalagi ngomong tahun 82. Nah, di desa saya tidak cabut ngomong itu buku lagi di dalam. Lah, siapa saya kan saya omong apa itu kan lutut juga di sini. Saudara sahabat, asli sama. Dua bahkan di situ, 6 tahun di Sumba. Dan tinggal di Kilo 3 di Sorong. Tapi sudah di SPD. Mungkin saya hanya mau mereview, mengingatkan saja ini. Ibu Putri dan teman-teman Ahmad Jati. Ini bukan barang pertama ini di sini. Bukan barang basi di sini. Hari ini saya mau datang di sini untuk bicara kan, bukan kepada persoalan untuk bagaimana saya mensertifikatkan tanah. Yang saya datang mau sampaikan, bagaimana kita manfaatkan ini tanah, kita berdayakan ini tanah, supaya ini perlu jangan kosong. Kita menghadapi resesi ekonomi, inflasi. Kita harus tingkatkan ketahanan pangan. Dan Bapak saya minta maaf sangat keras, itu tugas kita, PR kita, pemerintah. Sudah luar biasa, saya lihat di aku Longret Cerdas, ada tokoh-tokoh muda petani milenial di Laura, banyak kamu di mana? Tanam hortikultura, tanam lombok, tanam sayur, tanam ini, itu luar biasa. Itu yang saya mau datang omong hari ini. Saya tidak mau omong sertifikat tanah, jadi sudah lebih pintar saya. Oh tak boleh saya omong bagaimana cara sertifikat tanah. Istilahnya kamu ke sekolah saya, bukan saya ke sekolah kamu. Ya itu Pak Prajikan. Bos. Dia lebih pintar. Apa umum aja lebih pintar. Mana kamu? Saya sih yang saya salah pemerintah. Ya saya tidak mau ngomong yang baru sertifikat. Bagaimana itu yang lama-lama itu? Sudah kita manfaatkan itu sertifikat, tanah tersebut sudah kita olah atau tidak? Tidak usah jauh-jauh contoh saja. Karena pemerintah di sini. Tapi desa mulai perlahan-lahan toh. Sayang kita lihat tanah rumput saja Pak. Apakah kita makan rumput kayak kambing? Tidak. Saya tinggal di Kadul, ada tanah kosong sebelah, namanya perumahan BTN tidak tanah. Tanahnya itu toko Delta. Tanah kosong situ, saya pilih jadi dia, saya tanam ubi, saya tanam lombok situ dan saya punya anak tinggal di rumah. Artinya kalau mau ngomong lombok dengan anak dan ubi sudah ada lah di satu rumah. Saya tidak perlu datang di pasar di sini. Untuk kopi jauh, saya dari Kadul. Itu ya Bapak. Jadi minta maaf nih Pak ini saudara-saudara saya sini. Kan sejak orang Sabu ada di sini. Dan kita bersaudara. Kita berharap apa yang menjadi program dari pemerintah desa harus kita dukung, harus kita kawal, harus kita eksekusi, kita laksanakan. Jadi bisa kita hanya berkhayal saja, hanya mau pikir kita punya diri sendiri, kita tidak pikir ini desa ini dahulu ini. Saya rasa sudah mulai perlahan-lahan sudah ada wajah. Apalagi obsesinya Karuni ini mau dijadikan desa wisata, sama seperti desa Tebar yang ada di Sumba Barat. Itu suatu langkah bagus. Peluang sumber daya alam kita sungguh luar biasa. Ada bukit dan dongara, termasuk Karuni kan? Baru masih tanah yang besar di dongara. A, O, B, O, C, punya O. Karena pernah ada waktu itu ada dari TVRI katanya mau serahkan ke TVRI, tapi saya juga waktu itu ada di oleh Pak Bupati
siap bantu untuk mau datang sekedar untuk mengetahui lahirnya dari mana, tapi ternyata ada di bawah. Nah, kita hargai itu, kita hormati. Artinya apa? Itulah PR-PR kita, persoalan-persoalan kita yang ada di desa. Jadi harapan saya sebelum masyarakat ini kita ajak untuk mensertifikasi tanah, kita tertibkan dulu administrasi kita yang ada di desa ini. Desa ada masing-masing dusun. Dusun 1, 2, 3, 4. Aku desa 4 dusun. Di desa ada kaum pemerintah. Mari kita tertib. Ada orang misalnya mau urus tanah, ada dia punya bukunya. Buku masuk keluar, masuk keluar. Masuk artinya kita punya Geli data urus tanah itu masuk dia urus tanah. Keluar adalah saya jual tanah ke orang dari Bali, itu keluar. Karena nanti urusan keluarnya tidak ada urusan di desa lagi, urusannya di pejabat membuat akte tanah, notaris PPAT dengan kantor pertanahan. Memang kepala desa jadi saksi dari notaris PPAT, tapi itu sebatas kita maaf di jabatan pribadi kepala desa. Apakah nanti di aparat di tingkat aparat misalnya aparatur PKU, apa dia tahu? Sudah jual kepada Inyoman luas di Sari misalnya. Ya. Apakah itu terjadi? Jadi memang kita harus tertib. Kita harus tertib dulu. Itu namanya tertib administrasi pertanahan. Di kita juga begitu. Yang bawa urus tanah itu dokumen warga kita tidak akan musnahkan. Kalau lembaga lain mungkin lebih dari 5 tahun dokumen itu bisa dimusnahkan. Kalau di kita pertanahan tidak sampai kiamat. Jadi itu surat keterangan penguasaan bisa dibayar tanah yang tadi Allah kosong itu tidak simpan di kantor. Ada malah di-scan itu dijadikan warga arsip kantor. Karena apa? Karena mau dapat sertifikat hanya 5-6 lembar. Ada tuh ini surat banyak-banyak, surat dari dia keterangan penguasaan fisik, surat pendidikan, surat hibah segala macam itu namanya perbuatan hukum sudahlah. Jual beli hibah itu perbuatan hukum. Kalau waris namanya peristiwa hukum. Orang sudah mati waktu tidak bisa bikin apa-apa. Jadi nanti para ahli warisnya yang melakukan perbuatan hukum. Kemudian apa lagi nih? Lagi-lagi kita lebih ke